Sobat mahasiswa, perkenalkan nama saya Neng Putri dari Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Profesor Kyai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan NIM 23411201177. Di sini saya akan menerangkan sedikit tentang analisis rasio keuangan. Apa sih analisis rasio keuangan itu? Analisis rasio keuangan adalah cara untuk menganalisis hubungan antara elemen-elemen dalam laporan keuangan yang diwakili secara matematis dalam jangka waktu tertentu, dengan membandingkan dua variabel yang diambil dari laporan keuangan suatu perusahaan, baik itu neraca, laba rugi, atau hasil usaha dalam periode tertentu yang dapat digunakan untuk mengukur kondisi keuangan perusahaan. Analisis rasio keuangan merupakan perhitungan yang dirancang untuk membantu mengevaluasi laporan keuangan. Teknik dengan menggunakan rasio ini merupakan cara yang saat ini masih paling efektif dalam mengukur tingkat kinerja serta prestasi keuangan perusahaan. Rasio keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari satu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan. Apa aja sih jenis-jenis rasio keuangan itu? Nah, yang pertama ada rasio likuiditas, yang kedua ada rasio solvabilitas, yang ketiga ada rasio aktivitas, dan yang terakhir ada rasio profitabilitas. Yang pertama itu rasio likuiditas. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dalam waktu kurang dari 1 tahun. Rasio ini menunjukkan seberapa besar atau kecil aktiva lancar yang dapat digunakan untuk membiayai hutang jangka pendek. Dengan kata lain, rasio ini menunjukkan seberapa cepat aktiva lancar perusahaan dapat diubah menjadi uang tunai untuk membiayai hutang jangka pendeknya. Konsep likuiditas adalah dimensi yang menunjukkan seberapa baik manajemen mampu mengelola modal kerja yang dibiayai dari hutang lancar dan saldo kas perusahaan. Kemudian yang kedua ada rasio solvabilitas. Ini adalah jenis rasio keuangan lain yang digunakan untuk mengukur kinerja bisnis. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar semua hutang, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dengan menggunakan modal dan aktiva yang dimilikinya, 3 rasio digunakan untuk menentukan tingkat solvabilitas perusahaan. Yang pertama ada rasio hutang ekuitas total atau biasa disingkat dengan DER. Rasio hutang terhadap ekuitas juga dikenal sebagai DER, adalah rasio yang digunakan untuk menilai hutang dengan ekuitas. Rasio DER dapat dihitung dengan mengetahui perbandingan antara hutang dan modal dalam pendanaan perusahaan dan seberapa besar kemampuan modal sendiri perusahaan untuk memenuhi kewajibannya. Kemudian ada rasio hutang terhadap rasio aset total. Rasio hutang terhadap aset total adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa banyak aset yang dibiayai dengan hutang lancar dan hutang jangka panjang. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar dana yang dikumpulkan oleh perusahaan. Kemudian ada rasio hutang jangka panjang ke modal sendiri. Adalah rasio yang mengukur perbandingan antara hutang jangka panjang dan modal sendiri. Ini dapat dihitung dengan formula yaitu LDR sama dengan hutang jangka panjang atau modal sendiri. Nah, yang ketiga ada rasio aktivitas. Rasio aktivitas adalah salah satu jenis rasio keuangan yang juga digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan. Rasio ini mengukur seberapa efektif perusahaan menggunakan semua aktivanya. 4 rasio ini digunakan untuk mengukur aktivitas perusahaan. Yang pertama ada perputaran total aset atau biasa disingkat TATO. Perputaran total aset adalah rasio yang digunakan untuk mengukur jumlah dana yang ada di dalam aktiva perusahaan. TATO juga digunakan untuk mengukur seberapa baik perusahaan dapat melakukan aktivitas penjualan atas aset yang digunakan. Kemudian yang kedua ada perputaran piutang rata-rata atau RTO. Perputaran piutang rata-rata RTO adalah rasio yang menunjukkan seberapa cepat perusahaan menagih piutang dalam satu periode. Kemudian yang ketiga ada perputaran piutang rata-rata atau ACP. Perputaran piutang rata-rata adalah rasio yang menunjukkan seberapa cepat perusahaan menagih piutang dalam satu periode.
Dan yang terakhir adalah perputaran persediaan. Perputaran persediaan juga dikenal sebagai ITO, adalah rasio yang digunakan untuk menghitung berapa kali persediaan bergerak dalam satu periode waktu. Dengan menggunakan rasio ini, perusahaan dapat menentukan berapa kali jumlah barang persediaan yang akan diganti dalam satu tahun. Nah, yang keempat ada rasio profitabilitas. Rasio yang terakhir ini adalah rasio yang diukur seberapa besar kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan atau profit. Rasio ini menunjukkan seberapa efektif pengelolaan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dan juga digunakan sebagai ukuran bagi para investor untuk memberikan informasi. 4 rasio utama yang biasanya digunakan untuk mengukur tingkat profitabilitas perusahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada gross profit margin, juga dikenal sebagai margin laba kotor, digunakan untuk menentukan harga pokok penjualan. Rasio ini menunjukkan laba kotor yang diperoleh perusahaan dari total penjualan. Yang kedua ada net profit margin, juga dikenal sebagai margin laba bersih, merupakan rasio yang digunakan untuk menghitung pendapatan bersih yang diperoleh perusahaan dari aktivitas penjualan. Margin laba bersih adalah rasio antara laba setelah bunga dan pajak dibandingkan dengan jumlah penjualan. Kemudian yang ketiga ada return on asset. Return on asset adalah rasio yang menunjukkan seberapa besar laba bersih yang diperoleh perusahaan dari mengelola semua asetnya. Rasio ini dapat dihitung dengan menggunakan formula ROA sama dengan laba bersih total aset. Kemudian yang terakhir ada return on equity. Rasio ini menunjukkan seberapa mungkin sebuah perusahaan menghasilkan laba bersih dengan modal tertentu. Jadi, dapat disimpulkan bahwasannya analisis rasio keuangan adalah alat penting yang membantu perusahaan, manajemen, kreditur, dan investor dalam mengevaluasi kinerja serta kondisi keuangan. Dengan membandingkan elemen-elemen laporan keuangan, analisis ini memberikan wawasan tentang kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansial, efisiensi operasional, dan potensi profitabilitas. Rasio keuangan terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu rasio likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan profitabilitas. Rasio likuiditas mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek menggunakan aset lancar, sedangkan rasio solvabilitas menilai kapasitas perusahaan untuk memenuhi seluruh utangnya menggunakan modal dan aset. Rasio aktivitas menyoroti efisiensi perusahaan dalam mengelola aset untuk menghasilkan pendapatan, seperti perputaran piutang dan persediaan. Sementara itu, rasio profitabilitas mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba sebagai indikator utama daya tarik bagi investor. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan terima kasih sudah menonton video saya. See you next time.